Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Mimin ucapkan terima kasih karena sudah klik video ini. Mimin ingatkan bahwa konten ini full menceritakan sebuah alur cerita film, yang mana akan mengurangi kenikmatan kalian saat menonton filmnya secara langsung. Namun kalau kalian suka dan gak masalah dengan spoiler, silakan lanjut dan nikmati hidangannya. Kali ini Underland Movie bakal bacain alur cerita film yang berjudul Revenge. Scene awal film memperlihatkan hamparan gurun pasir dan gunung-gunung yang gersang di sebuah daerah. Tak lama setelah itu datang sebuah helikopter yang berisi Richard dan wanita simpanannya yang bernama Jennifer. Richard ini adalah om-om tajir melintir sob. Sudah menjadi kegiatan rutin bagi dirinya untuk liburan dengan cara berburu hewan liar di daerah gurun tersebut. Namun sebelum berburu dengan teman-temannya, Richard berencana menghabiskan waktu berdua dengan selingkuhannya di sebuah villa yang berada di sana. Setelah sampai, Roberto kemudian memberikan oleh-oleh kepada Richard. Richard kemudian menghampiri Jen yang telah terlebih dahulu masuk ke dalam villa. Sesampainya di sana, Jennifer langsung menggodanya hingga mereka mantap-mantap. Di malam harinya, Richard mendapatkan telepon dari istrinya. Dengan pandainya, ia bersilat lidah membuat istrinya tak curiga sedikit pun kepada dirinya. Setelah percakapan itu, Jen terlihat sedikit kesal kepada Richard, karena Richard berjanji bahwa ia akan segera menceraikan istrinya tersebut. Namun, sampai saat ini, janji itu tidak pernah ditepati oleh Richard. Tapi, dengan rayuan mautnya, dalam sekejap Jennifer kembali jatuh ke dalam pelukannya. Pagi harinya, karena lelah telah berolahraga semalam suntuk, Jen pun pergi mengambil makanan dan minuman untuk memulihkan tenaganya. Namun ia terkejut melihat teman-teman Richard yang bernama Stanley dan Dimitri datang ke tempat tersebut. Richard lalu menemui mereka, dan sedikit kesal karena mereka datang lebih awal dari jadwal yang biasanya, dan pastinya akan mengganggu liburannya bersama Jennifer. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa mempersilahkan teman-temannya untuk masuk. Di sana, Stanley dan Dimitri terlihat sangat terpukau dengan kecantikan dan keseksian Jennifer. Malam harinya mereka pun berpesta kecil-kecilan. Di sana Dimitri meneropong bibir Jennifer seakan tak kuasa untuk melumatnya. Sementara itu, Jennifer mengobrol dengan Stanley tentang keinginannya untuk pergi ke Los Angeles dan menjadi terkenal di sana. Tak lama kemudian, Dimitri melihat oleh-oleh yang diberikan oleh Roberto kemarin. Ternyata itu adalah narkoba lokal yang memiliki efek yang sangat fantastis. Ukurannya yang sekecil itu dapat membuat satu klub sepak bola menjadi gila. Bahkan seorang pria dari Polandia memotong sendiri kakinya dengan gergaji hingga putus namun tidak merasakan apa-apa. Richard memerintahkan Jennifer untuk menyembunyikan narkoba tersebut. Namun ia justru menyimpannya di dalam kalung miliknya. Jennifer kemudian menghidupkan musik dan mulai menggoda Richard. Richard yang sedang lelah enggan menuruti kemauan Jennifer tersebut. Speed up, never slow down. What? No. Cyborgs and everlasting beasts. Jennifer kemudian mengajak Stan untuk berjoget bersama. Di saat sedang panas-panasnya, Richard datang dan menggendong Jennifer ke kamar. Keesokan paginya, Jennifer terbangun dan keluar kamar untuk sarapan. Terlihat Stanley telah siap menunggunya. Richard ternyata pergi mengantarkan paspor Dimitri dan Stanley ke penjaga dan akan pulang siang nanti. So, it's just the two of us. Dengan tatapan penuh harapannya, Stanley mencoba menyatakan niatan hatinya untuk mantap-mantap dengan Jennifer. Namun, Jennifer justru merasa risih dan izin untuk pergi mandi. Tak patah semangat, om-om ini kemudian mendatangi Jennifer yang sedang ganti baju di kamarnya. Oh, sorry. Hey, this is a nice bed. Stanley kemudian menanyakan apa yang salah dari dirinya. Padahal semalam Jennifer nampak menyukai dirinya.
Jennifer kemudian menjawab jika Stanley bukanlah tipe pria yang Jennifer inginkan, karena Stanley terlalu pendek bagi Jennifer. Mendengar hal itu, Stanley yang sudah tak tahan lagi kemudian memaksa Jennifer untuk mantap-mantap dengannya. Yesterday you were dying for it. Alors si tu veux en profiter. Dimitri ini ternyata tidak sangean, sob. Ia kemudian keluar dan membesarkan volume TV agar jeritan-jeritan Jennifer tidak didengarnya. Saat Richard kembali, Stanley segera memberitahu jika ada yang salah dengan Jennifer. Richard kemudian melihat Jennifer dan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia kemudian memarahi Stanley. Jennifer terlihat sangat sedih karena kejadian tersebut. Ia memerintahkan Richard untuk memanggil Haley untuk mengantarkannya pulang saat itu juga. Namun Richard tetap membujuknya. Bahkan ia berjanji akan memberikannya pekerjaan di Kanada, serta mentransfernya sejumlah uang yang bisa Jennifer gunakan sepuasnya. Jennifer menolak hal tersebut dan memaksa Richard untuk segera memanggil helikopter atau ia akan memberitahukan segalanya kepada istri Richard. Helicopter, I'll call your wife and tell her everything. Who the fuck do you think you are? You little whore? Mendengar hal itu, Richard kemudian menampar Jennifer dan mengatakan bahwa Jennifer bukanlah siapa-siapa dan jangan coba-coba untuk mengancamnya. Jennifer yang ketakutan kemudian lari tunggang langgang. Pelarian Jennifer terhenti di ujung sebuah jurang. Richard menyuruhnya untuk berhenti dan meminta maaf atas segala perlakuannya. Ia juga menelpon Haley untuk segera datang menjemput Jennifer. Hey Roberto, it's Richard. How are you? I'm very good, thank you. He'll be there in 30 minutes. Tapi ternyata, semua itu hanyalah tipuan belaka. Richard menyadari risiko yang akan ia terima jika membiarkan Jennifer hidup. Richard dan kedua temannya bisa saja berakhir di penjara. Mereka kemudian kembali ke villa dan membakar seluruh barang-barang milik Jennifer, serta menyiapkan peralatan berburu mereka sebelum memindahkan mayat Jennifer. Tapi ternyata Jennifer masih hidup. Ternyata Jennifer ini memiliki IQ yang besar, sob. Bahkan mungkin lebih dari 7. Tak berpikir lama, Jennifer kemudian mengambil korek yang ia bawa dan membakar pohon tempat dirinya tertusuk. Meskipun punggungnya harus terbakar, namun ia berhasil keluar dari pohon tersebut. Sore harinya, ia mendengar suara kendaraan menuju ke arahnya. Jennifer segera merangkak ke bebatuan untuk bersembunyi. Richard yang melihat Jennifer telah hilang memutuskan untuk mencarinya. Il est peut-être pas trop tard pour faire marche arrière. On l'amène à l'hôpital. On dit... Armé! Alors ramasse-les. Et on descend la trouver. Di sini terlihat Richard memang sosok yang dominan di antara teman-temannya. Ia dengan mudah memerintahkan Dimitri dan Stan untuk mematuhi perintahnya. Sesampainya di lokasi Jennifer jatuh, mereka kemudian menelusuri bercak darah Jennifer yang berceceran di tanah. Sialnya, jejak tersebut harus berakhir karena ada sebuah sungai. Tak berputus asa, Richard lalu pergi ke hilir sungai. Dimitri pergi ke hulu. Sementara itu, Stan menunggu di tempat. Jennifer dengan sekuat tenaganya terus berjalan menyusuri sungai, hingga ia mendengar suara motor milik Dimitri yang mendekat ke arahnya. Jennifer pun menyelam ke dalam air.
Mengira semuanya telah aman, ternyata Dimitri berhenti karena ia sedang membuang air kecil. Melihat senjata yang tergeletak, Jennifer pun segera mengendap-endap untuk mengambilnya. Wow. Take it easy. Take. Ternyata senjata itu tidak ada peluru. Itu adalah taktik berburu Dimitri yang sengaja memancing mangsanya untuk mendekat. Dimitri kemudian melaporkan ke rekan-rekannya bahwa ia telah mendapatkan Jennifer dan akan segera kembali setelah ia membunuhnya. Bukannya langsung dibunuh, Dimitri malah menyiksa Jennifer di sungai. Melihat pisau yang berada di pinggang Dimitri, Jennifer merebutnya dan berhasil membunuh Dimitri. Ia kemudian mengambil semua perlengkapan berburu milik Dimitri dan mencoba pergi sejauh mungkin. Namun sayangnya motor yang ia kendarai mogok, sehingga ia terpaksa harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Jennifer masuk ke dalam sebuah goa dan mencoba mengobati lukanya di sana. Ia kemudian teringat akan narkoba yang ia sembunyikan di kalungnya. Jennifer lalu memakannya. Tak lama kemudian ia merasakan efek dari narkoba tersebut. Dengan sisa-sisa kesadaran, Jennifer kemudian mencabut kayu yang masih tersisa di perutnya, lalu menambal perut tersebut dengan kaleng bir cap elang. Keesokan paginya, Richard kembali ke mobil Stan. Namun mereka tidak mengetahui bahwa Dimitri telah dibunuh oleh Jennifer. Mengira semuanya telah baik-baik saja, Stan kemudian membasuh mukanya di sungai. Lalu tiba-tiba Stan melihat mayat Dimitri yang hanyut tepat di depan mukanya. Richard kemudian mengangkat mayat Dimitri ke atas. Bukannya dikubur, ternyata ia menyelipkan batu-batu di baju Dimitri, agar mayat tersebut dapat tenggelam dengan sempurna. Stan memberanikan diri menyalahkan Richard atas seluruh tragedi yang terjadi. Tak terima dengan hal itu, Richard menghadiahinya tinjuan hingga hidung Stan patah. Mereka melanjutkan pencarian dengan mengikuti jejak motor Dimitri. Setelah kehilangan jejak, mereka kemudian membagi arah pencarian. Stan sempat menolak ide tersebut, namun apalah daya, ia tak mampu menyaingi dominasi Richard dan terpaksa menurut saja. Jennifer yang telah pulih meneropong ke arah motornya semalam, memastikan bahwa Richard dan Stan belum ada di area tersebut. Namun ia justru melihat mobil Stan menuju ke arah dirinya. Jennifer segera mencari posisi untuk menunggu Stan. Dan ketika Stan mengisi bensin, Jennifer kemudian menembaknya. Sayangnya, tembakan tersebut meleset dan hanya mengenai bahu kanan Stan. Jennifer terus memburu Stanley. Stanley yang cukup cerdik ternyata bersembunyi di atas tebing. Karena lukanya, Stanley tidak dapat menembak dengan baik dan hanya bisa mengenai telinga Jennifer.
Jennifer yang masih tersadar kemudian berlari menjauh. Ia juga memecahkan senter agar pecahan kacanya dapat menghambat Stanley. Kini Stanley tidak bisa berlari maupun menembak dengan baik. Ia memutuskan untuk kembali ke mobil dan menabrak Jennifer. Dengan shotgun kali 8 miliknya, akhirnya Jennifer berhasil membunuh Stanley. Richard kemudian memanggil-manggil Stanley, namun tak ada jawaban. Ia pun sadar bahwa Stanley juga telah mati. Richard kemudian pergi ke villa dan menelpon Roberto untuk segera menjemput dirinya. Karena sudah penat dan kotor, Richard pun memutuskan untuk mandi. Namun ia mendengar suara di luar villa. Merasa curiga, ia kemudian memeriksanya. Ternyata itu hanyalah suara mesin pembersih kolam renang. Saat ia kembali, tiba-tiba Jennifer menodongkan senjatanya kepada Richard. Darah mengucur deras dari perut Richard. Untuk menguranginya, ia pun membungkus perutnya dengan plastik. Sempat terjadi kucing-kucingan yang sangat alot di sana. Namun, akhirnya Jennifer berhasil membunuh Richard dengan tembakan telak ke arah jantungnya. Those two fucking losers! Dan film pun selesai. Nah, gimana filmnya? Jangan lupa tuliskan komentar terbaik kalian di bawah, sob. Like, share, dan subscribe channel ini. Orang-orang sukses di sini. Bye-bye.